Erick Thohir, yang bernama lengkap Erick Thohir BA, MBA, lahir di Jakarta 30 Mei 1970 dan sekarang berumur 51 tahun. Ia adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia dengan latar pendidikan beliau lulusan sarjana dan master dari luar negeri. Beliau anak dari Teddy Thohir, seorang pengusaha yang ikut membesarkan Astra International. Rekam jejak usaha besar Erick Thohir ialah sebagai pengusaha di bidang media entertainment dan penyiaran serta olahraga. Sekarang ini, beliau menjabat sebagai Menteri BUMN Negara Republik Indonesia sejak 23 Oktober 2019 sampai sekarang. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir menyorot akuntabilitas dan transparansi keuangan perseroan negara, terutama dalam pemberian penyertaan modal negara. Beliau mengatakan tidak ada lagi lobi-lobi individu tentang PMN ini. Intinya tak boleh ada lagi proses yang tertutup, semua mesti terbuka. Karena tata kelola perusahaan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi. Dan tata kelola perusahaan yang baik adalah fondasi untuk mencapai performa perusahaan yang baik pula. Tindak lanjutnya, Bapak Erick Thohir melalui Kementerian BUMN menerbitkan peraturan menteri yang mendorong transparansi pengusulan dan penggunaan penyertaan modal negara pada perusahaan BUMN. Pengaturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 1/MBU-03/03/2021 tentang pedoman pengusulan, pelaporan, pemantauan, dan perubahan penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN dan perseroan terbatas. Erick Thohir menegaskan aturan ini untuk menjamin PMN yang transparan dan akuntabel. Dengan transparansi, maka pemerintah optimis penggunaan PMN bisa efektif, tepat guna, dan produktif. Erick Thohir yang latar belakangnya seorang pengusaha, tetap bersedia mengabdi sebagai Menteri BUMN demi melakukan perubahan di perusahaan plat merah Indonesia dengan semboyan beliau selamat tinggal BUMN kotor. Dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia, beliau menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini semua merupakan cermin dari suatu sikap nasionalisme beliau yang dilakukan demi menjaga berlangsungnya Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi. Keseriusan Bapak Erick Thohir dalam menegakkan etika publik ditunjukkan dengan terbitnya surat edaran tentang penerapan etika dan kepatutan dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan. Disebutkan bahwa direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN diminta untuk menjaga tindakan agar tidak melanggar etika yang seharusnya dihormati. Salah satunya yaitu berisi tentang larangan memberikan souvenir atau sejenisnya, tepatnya pada setiap penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian, di bawah kendali beliau, semua BUMN menyelenggarakan berbagai program budaya di organisasinya masing-masing untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan core value akhlak agar menjadi perilaku sehari-hari di mana hal ini dapat meningkatkan mutu layanan dari semua karyawan dengan mengamalkan akhlak-akhlak yang baik dalam melakukan pemberian pelayanan umum. Komitmen mutu yang ditunjukkan Bapak Erick Thohir selama menjabat sebagai Menteri BUMN salah satunya adalah tidak segan mencopot beberapa direktur di PT Garuda Indonesia yang terlibat dalam melakukan penyelundupan sepeda motor mewah. Hal ini dilakukan beliau sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar nama baik dan mutu BUMN dapat terjaga. Nah, beliau juga mengatakan pada tahun 2021 akan ada 2 corporate action besar. Salah satunya yaitu mergernya Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Hal ini sudah direalisasikan beliau pada tahun ini dengan melakukan merger pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Hal ini dilakukan beliau untuk meningkatkan fokus satu tujuan dalam perbankan syariah nasional. Salah satu cerminan anti korupsi Bapak Erick Thohir ialah penandatanganan MOU dengan KPK. Kementerian Badan Usaha milik negara melalui 27 perseroan negara melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Implementasinya, pada tahun ini beliau dengan tegas memecat semua direksi Kimia Farma Diagnostika dalam kasus penjualan rapid test antigen bekas yang dilakukan oleh oknum di Kimia Farma. Karena tindakan korupsi ini sangat merugikan bukan hanya perusahaan saja, tetapi rakyat Indonesia terkena dampaknya dalam penularan virus COVID-19. Beliau juga sebagai Menteri BUMN pernah menyambangi kantor Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu guna melaporkan dugaan kasus korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI yang ditaksir mencapai 17 triliun nilai kerugian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bagian penting dari penyihatan kinerja perusahaan BUMN.
serta komitmen untuk memperbaiki pengelolaan dana pensiun yang dikelola oleh Asabri ke depannya. Tindakan beliau ini merupakan ketegasan terhadap institusi yang dipimpinnya agar tidak melakukan penyimpangan, berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Sekian pemaparan dari saya tentang tokoh pejabat publik yaitu Bapak Erick Thohir.